Ya, halo. Assalamualaikum selamat malam semuanya. Jadi bersama-sama di sini. Kita ini lagi di kafe. Ini coba berada dalam situasi yang cukup berisik dengan lingkungan yang banyak mata memandang. Nah, biasanya seperti itu tuh meningkatkan stres, ya Pak. Ya, walaupun dalam sederhana kadang memang ada orang yang bisa paham dengan kecil itu, kadang-kadang ada yang memang terganggu. Nah, masih dengan topik mengenai pengkondisian pikir dan perasaan untuk melakukan koherensi. Saya akan langsung saja share integrasi yang luasnya. Ya, jadi pada demonstrasi kali ini saya mengkondisikan untuk membuat perasaan saya jadi kalut, jadi takut, cemas, khawatir, saya simulasikan. Supaya pasca bisa terlihat bahwa itulah kejadian yang rutin dan sering dialami oleh mereka yang sedang mengalami kanker. Karena mereka takut secara internal di dalam gitu kan. Mereka khawatir, mereka kalut, ya nggak jelas gitu kan, unknown lah begitu. Nah, maka saya akan coba simulasikan kondisi di mana hati saya juga ada ketakutan, khawatir sedemikian rupa. Kita akan lihat apakah alatnya bisa baca atau tidak. Nah, nanti kita akan perbandingkan ketika diintervensi dengan nafas ritme coherent cell. Oke ya, jadi sekali lagi, nanti video akan saya percepat. Jadi inilah kondisi di mana hati saya dikondisikan untuk takut, khawatir, kalut, cemas, nggak jelas, gitu kan, nggak ada keyakinan dan sejenis itu. Video akan saya percepat 50 kali nanti saat di-upload. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini bagaimana nilai koherensinya ini jelek sekali ketika saya mengkondisikan pikiran dan perasaan saya untuk kalut. Koherensinya 42, jelek sekali. Low-nya itu tinggi sekali dan high-nya rendah sekali. Jadi artinya koherensinya buruk sekali di badan saya. Jadi ketika saya kondisikan pikiran saya untuk kalut, perasaan saya untuk kacau, takut, khawatir, tidak jelas, nah, saya tulis dulu ya gunanya ya, supaya apa namanya lebih lebih enak lah menunjukkan kondisi saat itu. Ya, jadi simulasi bagaimana saya sengaja untuk mengkondisikan pikiran yang takut, khawatir, kacau, kalut, overthinking gitu kan, pokoknya semua yang jelek-jelek saya munculin deh. Dan kemudian saya yakin seakan-akan terjadi pada saat itu. Nah, ini saya tulis di catatannya, kondisi kalut, kacau, stres, unknown, nggak jelas, nah, pokoknya begitulah. Ya, ini yang dialami oleh mereka yang biasanya memiliki sakit yang berat. Dan kelihatan jelas, alatnya bisa baca bahwa memang kacau sekali, koherensinya buruk sekali, ya kan? Ya, si ayah begitu, hari ini ada, besok ada, nanti lusa takut makin banyak, nanti bulan depan takut metastasis, nanti takut tidak mengecil, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya ketakutan, khawatiran yang nggak jelas itu loh. Yang kemudian ini harus disiasati gitu kan dengan teknik. Nah, maka berikutnya nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana teknik napas ritme koherensi sel, teknik napas ritme koherensi sel yang bisa dipakai untuk mengubah situasi seperti tadi menjadi koheren yang sangat luar biasa tinggi. Ya, nanti video saya percepat 50 kali. Selamat menyaksikan. Iya, oke, seru. Nah, coba lihat itu. Gimana koherensinya menjadi 100% dengan kondisian teknik yang tadinya betul kacau. Nilai koherensinya 3,0 dan tingkat koherensinya tadi antara jantung saya dengan otak saya ini 100%. Jadi saya membangun komunikasi 4 channel kebuka, channel hormonal, channel syaraf ya. Jadi neurologik, syaraf berarti channel neurologi atau syaraf, kemudian yang kedua adalah hormonal, yang ketiga adalah pulse wave, dan yang keempat adalah electromagnetic field. Jadi ketika ini dilakukan tadi barusan, ya kan,
yang tadi di sebelumnya itu hanya 39% koherensinya, dengan low-nya itu sampai 42%. Dia terjadi kekacauan di dalam, kemudian hanya dalam waktu 10 menit bisa ditingkatkan sedemikian rupa, diangkat, diubah sedemikian rupa, dan naik menjadi 100%. Ya, jadi kalau kita lihat, ini ya, ini perubahan intervensi. Intervensi dilakukan selama 10 menit dengan teknik napas ritme koherensi sel dan napas ritme getaran sel. Nah, kita akan lihat histori yang tadi. Yang pertama ini, ya kan, yang kecil, lihat koherensi rasionya yang rendah sekali, 42, dia ada di garis biru dan merah dominannya. Jadi artinya kondisi ini di mana tadi saya menyengaja untuk mengeluarkan berbagai rasa negatif yang ada di hati. Takutan, kekhawatiran, lalu cemas, tidak jelas, gitu kan, unknown. Ya, ternyata alatnya bisa baca itu. Napasnya biasa aja. Orang kalau lagi kacau kalau gitu kan, napasnya pasti kan ya ada yang biasa, ada yang tidak beraturan. Ya kan? Tapi yang terjadi di dalam itu kekacauan. Kemudian setelah diubah, diganti dengan teknik berubah drastis menjadi 100%. Luar biasa ya. Nah, itu nanti akan diajarkan di camp 3 hari, tanggal 14, 15, 16. Kenapa ini penting? Jadi berkali-kali saya bilang, orang-orang Syiah itu pasti stresnya tinggi, Bapak Ibu. Stresnya itu tinggi sekali. Maka jika mereka tidak punya tools, jika mereka tidak punya cara, tidak punya pemahaman gitu kan, atau sebutlah tidak punya teknik, pengetahuan teknik untuk menurunkan stres, maka yang terjadi kekacauan yang di sini nih, itu kekacauan ada koherensi antara jantungnya dan otaknya itu menjadi sedemikian parahnya, ya kan? Sehingga tubuhnya selalu berada dalam mode survival, mode untuk bertahan hidup, mode untuk menyelamatkan diri, bukan untuk membangun. Ya, daripada Anda punya kemampuan untuk membangun, sedangkan pada saat itu sedang banyak kebakaran di dalam diri Anda, gitu kan? Kebakaran tidak hanya dari sisi inflamasi, tapi dari sisi pikiran, kemudian perasaan, ketidakcocokan antara pikiran dan perasaan. Itu juga kacau sekali. Maka kalau ini dibiarkan terus kemudian Anda tidak punya tools, tidak punya alat, tidak punya cara untuk melakukan perbaikan, ya kacau sekali. Maka di sini saya buktikan, hanya dengan 10 menit, kita bisa ubah sedemikian rupa dan menjadi koheren pada apa yang ada di hati saya, di jantung saya, dan di otak saya. Jadi channelnya kebuka. Jadi jantungnya sekarang ngirim sinyal ke otak untuk sinkron di antara keduanya. Maka akan sinkronkan semuanya. Nanti akan buktikan. Itu akan menjadi rileks sekali. Dan ketika relaksasinya terjadi, gitu kan, ketika koherensinya terjadi, maka pasti sel imun naik. Imun akan bekerja sedemikian rupa untuk melakukan perbaikan. Karena Anda bukan dalam mode survival, Anda berada dalam mode development. Tubuhnya berada dalam mode development. Ketika berada dalam mode development, maka hal-hal yang tadinya anomali akan disingkirkan. Ya kan? Kalau Anda lagi lagi bangun rumah gitu kan, terus Anda ketemu sesuatu yang anomali, ya dibuang. Tapi kalau misalnya pengen bangun rumah, tapi duitnya nggak cukup, ya Anda mode survival, bertahan hidup, boro-boro kan memikirkan gimana caranya harus ngilangin anomali-anomali di rumah, boro-boro. Buat makan aja dulu, difokuskan di situ, udah cukup gitu kan. Ya, sama juga tubuh kita juga begitu. Jadi kalau benar, maka koherensinya lihat rapi sekali. Gitu kan. Dan ini 100% koherensinya. Apa yang ada di jantung saya dengan di otak saya, apa yang ada di hati saya, di kolbu saya dengan ada dalam pikiran saya. Itu selaras. Ini disebut dengan konsep nyawiji. Dan ini nggak akan bisa bohong. Nanti boleh dicoba. Boleh dicoba. Pada saat di camp nanti. Ini nggak bisa main-main, kan alatnya nempel di sini. Ya kan? Kalau teknik Anda nggak benar, kalau tidak bisa diduplikasi, maka pasti hasilnya pun tidak benar. Nah, seperti itu. Seru ya. Jadi kita sudah buktikan, kita bisa ubah dari yang tadinya koherensinya menjadi sangat rendah, ya, dan super rendah, kita bisa ubah sedemikian rupa menjadi 100% sempurna.
Ya memang nanti pada prakteknya peserta bisa saja 95, ya pokoknya kalau di atas 85% oke lah. Ya, seru ya. Hmm. Sampai ketemu di camp 3 hari, kita akan belajar untuk nanti teknik seperti tadi akan diulang bermenit-menit dalam sehari bisa berjam-jam kita ulang sampai tingkat stres Anda low sekali sehingga Anda tidak berada dalam mode survival tapi dalam mode development. Jadi kalau masuk pada mode development, maka pada titik itu kita bisa melakukan perubahan. Apa yang Anda perintahkan, Anda narasikan, Anda omongkan, Anda bayangkan, itu akan jadi kenyataan. Karena sudah nyambung antara jalur satu garis antara pikiran dan perasaan. Nyambung, proven by science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di camp bertiga.